Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sains dan Al-Quran adalah sebahagian daripada epistemologi yang secara khusus mengkaji teori ilmu dan hakikat kebenaran ilmu atau sains secara ilmiah berdasarkan kepada petunjuk Al-Quran itu sendiri. Bukti bahwa Islam merupakan agama yang menekankan pengembangan ilmu pengetahuan adalah dengan ditemukan ratusan ayat yang membicarakan tentang petunjuk untuk memperhatikan bagaimana cara kerja alam di dunia ini. Tidak kurang dari 750 ayat dari 6.000-an ayat Al-Quran memberikan gambaran kepada manusia untuk memperhatikan alam sekitarnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 37. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Tafsir Al-Marigi menjelaskan tentang kata insyaqqat dalam ayat 37 surah Ar-Rahman tersebut yang berarti terpecah belah. Maksudnya terpecah belah menggambarkan suatu kejadian langit terbelah yang terjadi pada hari kiamat. Sedangkan kata wardatun yang artinya bunga mawar, kejadian tersebut menggambarkan bunga mawar yang berwarna merah. Kata ad-dihanu yang artinya sesuatu yang digunakan untuk meminyaki saat terjadi langit terbelah mengakibatkan rusaknya berbagai benda-benda angkasa dan benar-benar hancur saling bertabrakan sehingga berhamburan di angkasa. Kemudian digambarkan seperti minyak yang sedang meleleh dan berwarna merah. Berikut tafsir-tafsir yang menjelaskan secara rinci tentang fenomena langit terbelah, yaitu menurut Syekh Mustafa Al-Marigi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ketika langit terbelah maka akan mengakibatkan terjadi rusaknya benda-benda angkasa. Adanya bintang-bintang yang berhamburan tidak beraturan dan akan terlepas dari asal peredarannya. Kejadian tersebut akan menghasilkan materi-materi dari benda angkasa berwarna merah yang sedang mencair sehingga terjadi seperti minyak yang meleleh, dan kejadian tersebut digambarkan seperti bunga mawar merah yang sedang meleleh. Sedangkan dari dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib bahwa langit terbelah yang makna aslinya adalah terpecahnya atau robohnya, yaitu terjadi pada langit yang disebabkan oleh pelepasan api pada hari kiamat dan datang azab yang besar. Berdasarkan tafsir di atas yang menjelaskan tentang langit terbelah yang kemudian menjadi seperti merah mawar dan seperti kilapan minyak, dapat diartikan bahwa ketika langit terbelah itu merupakan kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat, semua susunan tata surya akan hancur, dimulai dari rusaknya benda-benda angkasa, lalu terjadinya tabrakan satu sama lain, yang mana ledakan itu akan terlihat seperti mawar merah. Dan kemudian akan jatuh ke bumi yang akan terlihat seperti kilapan minyak. Lalu adanya bintang-bintang supernova yang terlepas dari asal peredarannya. Bintang-bintang supernova yang mendekati sistem tata surya ini kemudian nantinya akan meledak jika tertabrak dengan sebuah planet yang kemudian ledakannya akan terlihat seperti bunga mawar. Ini membuktikan dengan menggunakan teleskop super besar, yaitu teleskop Hubble yang melihat ledakan supernova yang terlihat seperti mawar merah. Dan terakhir, matinya pusat sistem tata surya kita, yaitu matahari, yang mana ketika matahari mati, maka intinya akan tidak stabil dan lapisan bagian luar matahari akan terus mengembang dan angin apinya akan sampai ke bumi, yang mana itu akan terlihat seperti kilapan atau lelehan minyak yang akan jatuh ke
Dalam tafsir Salman menjelaskan tentang langit terbelah dengan metode sains, yaitu mengungkapkan langit terbelah disebabkan karena debu letusan gunung berapi berhamburan yang dapat mempertebal lapisan atmosfer sampai menolaknya pemantulan cahaya matahari dan menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat sehingga mengakibatkan gas-gas dari efek rumah kaca semakin panas. Proses efek dari rumah kaca yang mengakibatkan menipisnya lapisan permukaan bumi atau atmosfer disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga dapat menghilangkan fungsi dari atmosfer tersebut. Akibat dari hilangnya atmosfer ada banyak, yaitu yang pertama, akan banyak benda asing luar angkasa atau komet yang menabrak bumi karena bumi sudah kehilangan atmosfer sehingga menghambat melalui gravitasi. Kedua, bumi akan terkena paparan sinar ultraviolet penuh dari matahari sehingga berdampak pada kerusakan sistem perlindungan alami makhluk hidup. Ketiga, seluruh makhluk hidup akan kehilangan kebutuhan untuk bernafas dan lainnya karena atmosfer mengandung berbagai gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lainnya. Dan terakhir, cuaca akan terjadi tidak menentu di seluruh belahan bumi dikarenakan kehilangan atmosfer sebagai pengatur cuaca. Kesimpulan dari surah Ar-Rahman ayat 37 ini yaitu menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa langit yang sekarang terlihat begitu kokoh mampu menyangga bulan dan bintang-bintang itu ternyata pada hari kiamat akan terbelah. Fenomena langit terbelah ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan langit atau atmosfer perlahan-lahan terkikis dan kemudian kehilangan fungsinya yang akan membuat seluruh tatanan kehidupan di bumi hancur atau bisa disebut kiamat. Dan ketika kiamat terjadi, seluruh susunan tata surya akan hancur yang mengakibatkan kehilangan fungsinya dan akan saling menghancurkan atau bertabrakan, yang kemudian ini akan terlihat seperti mawar merah ataupun kilapan minyak. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh mendustakan terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, berupa langit yang kokoh yang telah menyangga bulan dan bintang seperti yang telah diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Ar-Rahman ayat 38 yang merupakan lanjutan dari surah Ar-Rahman ayat 37. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Demikianlah penjelasan mengenai surah Ar-Rahman ayat 37. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan kita bisa segera berbenah diri untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.